Itu bohong, Mas Andi. Silakan dijawab. Ya kan zaman sekarang ini kan zaman teknologi, Mas. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang bohong? Kan tinggal dibuka internetnya. Itu ada di layar proyektor pada tahun 2022 dan termuat bukan hanya di satu media. Beberapa media nasional memuat itu loh, Pak. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang itu bohong? Iya, bohongnya karena begini, kau tidak dapat izin dari ini Jokowi. Karena pasal, saya lapor kau itu karena pasal 32 menyebarkan ini ijazah orang tanpa izin. Kamu yang mendapat izin dari Jokowi? Halo? Kau dapat izin dari Jokowi, saya tanya. Soal izin atau tidak, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi. Dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik, ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen, itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi dokumen privat. Ada yang menarik dalam debat ini. Dian Sandi Utama entah secara sadar atau terpaksa karena membela diri, menyebut bahwa ketika dokumen sudah di-upload di media, maka dokumen itu sudah menjadi dokumen publik, bukan lagi dokumen private. Loh, bukankah itu juga yang dipermasalahkan oleh orang yang dibela Dian Sandi Utama selama ini? Ya, Dian Sandi Utama adalah kader PSI yang selama ini getol membela kepentingan Jokowi. Jokowi melaporkan Rismon CS karena dianggap merendahkan dirinya, melakukan penelitian dan menganggap ijazah Jokowi palsu. Menurut Jokowi, ijazah adalah ranah publik, bukan objek penelitian sehingga Rismon dan kawan-kawan tidak berhak meneliti. Dan saat ini kita disuguhkan sebuah fakta. Sang loyalis seolah menelanjangi junjungannya sendiri. Menariknya lagi, Dian Sandi Utama mengucapkan itu setelah berdebat dengan seorang profesor. Apakah kepakaran dan kepiawaian sang profesor ini justru sengaja memaksa kubu Jokowi untuk mengakui bahwa siapapun berhak memberikan penilaian untuk sebuah dokumen yang telah diunggah ke media sosial? Kita akan bahas lebih jauh, termasuk mengenal profil Profesor Yusuf Leonard Hanuk, mantan guru besar Universitas Sumatera Utara yang juga ikut cawe-cawe mendukung pengusutan keabsahan ijazah Jokowi. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video, agar channel ini dapat bertahan. Terima kasih. Penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan bagi Jokowi, ijazah itu adalah ranah privat, hingga dianggap tidak pantas untuk jadi objek penelitian. Jokowi juga merasa bahwa dia tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Namun benarkah demikian? Iya, secara hukum. Ijazah adalah dokumen pribadi karena mengandung data identitas seseorang. Namun, karena Jokowi pernah menjadi pejabat publik tertinggi, presiden, maka masyarakat berhak tahu apakah dokumen itu asli atau tidak, sebab keaslian ijazah menjadi syarat sah pencalonan presiden. Jadi meskipun dokumen pribadi, dalam konteks ini, ijazah Jokowi masuk kategori informasi publik yang menyangkut kepentingan umum. Dan itulah sebabnya, tanpa ragu, pihak UGM berani mempublikasikan dokumen ini di tahun 2022 silam, tepatnya 22 Oktober tahun 2022. Beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Apakah pihak UGM tidak tahu bahwa mempublikasikan ijazah seseorang adalah pelanggaran data pribadi? Tentu saja mereka tahu. Tetapi oleh karena mereka juga memahami posisi Jokowi sebagai presiden, di mana keabsahan semua dokumen persyaratannya sebagai presiden harus diketahui oleh rakyat, maka pihak UGM tanpa ragu membiarkan wartawan merekam dan mempublikasikan dokumen tersebut. Dan inilah yang kemudian diteliti oleh para pakar termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain-lain. Penelitian berlanjut setelah salah satu loyalis Jokowi, kader PSI Dian Sandi Utama publikasikan sebuah dokumen yang diberi caption ijazah asli Jokowi. Jadi penting untuk dicatat bahwa penelitian keabsahan Jokowi dimulai dari unggahan di berbagai media sosial, baik oleh pihak UGM sebagai pembuat ijazah, maupun loyalis Jokowi sendiri. Maka sangat aneh ketika Jokowi melaporkan Rismon dan kawan-kawan hanya karena alasan ijazahnya adalah barang pribadi. Mengutip perkataan Sandi sendiri, jika dokumen itu sudah dipublikasikan,
maka dokumen tersebut sudah masuk ranah publik, bukan ranah private lagi. Maka langkah hukum yang ditempuh Profesor Yusuf Leonard Hanuk melaporkan Dian Sandi Utama ke pihak kepolisian adalah langkah tepat. Jika kemudian polisi menetapkan bahwa Dian Sandi Utama tidak bersalah, maka tidak ada alasan untuk menahan Rismond dan kawan-kawan. Tudingan bahwa Rismond dan kawan-kawan bersalah dengan menyebut ijazah Jokowi palsu berdasarkan hasil kajian ilmiah, semestinya juga dijawab dengan kajian ilmiah, bukan melalui pembungkaman publik. Lalu siapakah Profesor Yusuf yang ambil inisiatif melaporkan Dian Sandi Utama? Nama lengkapnya adalah Yusuf Leonard Hanuk. Beliau adalah mantan guru besar Universitas Sumatera Utara atau USU. Yusuf menyelesaikan S1-nya di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana, kemudian S2 Master in Rural Science di University of New England dan program Doctor of Philosophy atau PhD di University of Queensland. Tahun 2021, nama Profesor Yusuf sempat viral ketika diadukan ke polisi setelah menyebut SBY sebagai Bapak Mangkrak Nasional. Waktu akan menguji beranikah polisi bertindak profesional? Jika Rismond dan kawan-kawan bisa dijerat dengan tuduhan penyebaran informasi pribadi seseorang, beranikah polisi memberlakukan hal yang sama untuk orang-orang pendukung Jokowi seperti Dian Sandi Utama dan pihak UGM yang pertama kali memperlihatkan